Oke, semangat pagi. Netizen dan warga FIK, kita berjumpa lagi ya. Di sini ada saya masih Bu Morin dan rekan saya Bapak Lingga. Dan tapi kita tidak berdua ya Pak ya? Ya, kita bertiga ya. Bertiga. Bertiga biasanya yang satunya bintang tamu. Kirain ban beca, Pak. Bukan. Kita kedatangan yang spesial lagi setelah minggu lalu ada Ibu Dekan. Sekarang yang juga punya peran penting ya dalam di FIK ini. Iya, peran penting dalam mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang itu jiwa yang utama. Terdapat Pak Jiwa ya. Terdapat jiwa yang utama. Karena jiwa utama. Kangen ini sama si Pak Jiwa dengan lawakan-lawakannya yang aduh ya Allah. Iya, yang luar biasa cringe. Bentar, kapan-kapan kita undang Bapak Jiwa yang utama itu ya. Bang Marin tahu nggak? Apa tuh? Huruf apa yang dingin? Aduh. Huruf apa yang dingin? Pak. Bukan apa S. ya? Soalnya. Bukan ya? Bukan. B. Kenapa B? Di antara A. Karena ada di antara A dan C. AC. Bye-bye. Karena di antara AC. Jadi huruf B itu. Apalagi tadi pagi dingin banget ya. Jadi Banget. Ya mah enggak. dari Bu Morin tinggal di kabupaten ya. Biasanya agak beda cuacanya. Kalau di kota mah dingin tadi pagi, makanya dingin ya? pas tadi Nasib. walkout juga pakai jaket lah. Nah di sini udah ada Busari nih. Busari ini adalah paling sporty lah. Bukan paling sporty bajunya Sport Station ya. Aduh, diskonan nggak, Pak? Beli celana buat lari di Sport Station lebih murah. Bukan karena bajunya sporty aja ya. Bukan karena punya sporty aja, tapi Busari ini adalah pelari dan pesepeda dan perenang juga nggak sih? Triathlon Bu. Belum. Oh belum. Males renang, males. Semua diborong ya. Males renang harus mandi lagi. Nah, takut basah. Padahal udah basah ya. Udah. Itu dia. Ini pencapaian terbesar Busari ini adalah maraton ya. Maraton di mana teh? Di Bandung. Jadi apa event Pokari Sweat? Pokari Sweat. Maraton itu adalah berlari dengan jarak 42 kilo. Waduh, 42 kilo. 42 kilo itu adalah bolak-balik Bandung Majalaya. Ya. Ya segitulah. Bener ya? Nah, bolak-balik Dari Bandung Kolot Majalaya. Ya, dari Kolot Majalaya itu bolak-balik segitu. Jauh juga ya. Gitu ya. Atau muterin Bandung 3 kali pakai sepeda itu 42 kilo. Bener kan jalurnya? 42 kilo segitu ya? Ya pokoknya agak ke Sepatu Ujung, terus ke Antapani, terus ke Kiricon, terus sampai Gedung Sate lagi. Pokoknya memuterin lingkar Bandung itu kan. Ya. Nah, itu Ya, 42 kilo. Coba berlari 42 kilo dengan catatan waktu 6 jam 17 menit. 6 Masih jam cukup. 17 menit. Kalau saya pasti seminggu. Bapak Udah gitu naik motor lagi ya. Dan gitu naik motor, itu mah linglung. Dilunglungkan ku jurig juga. Aja terus. Jadi memang sudah banyak pencapaian-pencapaian khususnya di bidang berlari ya. Berlari ya. Boleh. Ini selain itu juga di Telkom juga kemarin teh apa sih yang sama Kang Pipit teh? Itu fenomenal banget emangnya lombanya ya. Iya, fenomenal kan Apa sama sih? apa sih yang Teliu Panran itu loh. Teo Panran. pokoknya mah Sebagai juara tahu dong. kedua ya. Kan satu. Tahun ini 2, tahun lalu 1 sama Pasti sengaja ya kalah ya. Ya berhenti. Iya. Ngalah. Salah. Luar biasa. Astagfirullah. Terus apalagi sepedahan. Sepeda juga Kilo, 100 baru kilo. 100. Lalu ke itu ya Terus yang lari dan sepeda itu juga ya? itu mah duathlon. Duathlon. Di Jakarta itu kan ya? Iya, Jakarta itu. Di Jakarta duathlon tuh. Sporty sekali. Duathlon, nanti triathlon ada nggak ya? Ada. Sama lari, sama berenang ya? Iya, malas mandi. Emang. Soalnya kan berenangnya di laut ya. Nah, itu. Ada nggak sih triathlon yang berenangnya di sungai? Ada. Sungai lihat, sungai. Bukan sih yang Oh, ada. Sumatera itu. Oh ada. Oh sungainya harus yang lebar kali ya, nggak bisa sungai Iya. di Namanya Citarum. kampus. Tarung. Dibikin nanti.
triathlon ke Citarum. Ya pokoknya mah besar ini teh pencapaiannya di bidang olahraga teh banyak banget lah. Betul. Dan rutin berlari setiap minggunya sebelum pandemi kan. Iya betul. Jadi Oh, pas pandemi lari juga, Bu. Lari di komplek aja sih Bu. di komplek itu. Jadi besar ini sering nge-share di Instagram story-nya si si Strava-nya, si Strava itu teh di-share. Nah kemarin teh saya teh baca artikel di Vice gitu ya. Ternyata yang suka nge-share pencapaian olahraga, lari ataupun itu teh mempengaruhi orang lain. Bapak terpengaruh ya? Saya teh terpengaruh lari. Saya teh asalnya diajakin di lari teh tahun kemarin. Tahun berapa ya? 2018. Nggak mau. Dia bilang capek mending sepedaan aja gitu. Tapi kemudian dicoba dan enak. Ketagihan. Ternyata ketagihan gitu ya. Jadi influence orang teh lewat media sosial itu ternyata bisa bagus dan baik gitu. Ditambah kalau habis race posting global sama vice Nah, kalau saya mah tidak tertarik ikutan kompetisi karena saya tidak berjiwa kompetitif. Saya penyendiri, saya kan penyendiri sih. Jadi tuh banyak fansnya. Oh. Apalagi kalau sudah Sudah Sendiri. iya. Kayak Nah, itu bahaya pokoknya mending berlari sendiri aja lah. Kalau berlari ramean itu teh nggak rame di jalan. Ya pokoknya begitulah tadi teh inspiratif inspiratif gitu inspiratif. bagi banyak orang dan juga aktif di Teli Run Club ya. Kita sama apa free runner ya? ya. Free runner tuh kalau untuk lari di Bandung namanya free runner adalah kelompok lari kayak gitu. Banyak di Bandung teh kelompok lari kayak bener ya. Kayaknya mah kalau sebelum pandemi teh banyak yang latihan dari Gasibu atau di Saparua itulah pokoknya mana pas pandemi nih semuanya ambiar. Saya setiap weekend kalau biasa 10 kilo jadi di kompleks ya 2 kilo gitu. Ambiar itu programnya ya gara-gara pandemi. Nah tapi kan si corona ini untuk menjaga kita tidak terhempas corona kan harus menjaga Berolahraga. berolahraga. Udah dikasih tahu juga Nah gimana nih Besari cara berolahraga yang tepat, yang tepat aman, karena dan nyaman. kalau kecapean ya ujung-ujungnya mah angkawnya sakit gitu. Nah ini gimana nih Tipsnya, Bu? ya Bu? Tipsnya sekarang sih emang ketika mulai pandemik ini kan tadi ya paling nggak bilang program semua ambiar gitu. Ketika kita mau mulai lagi tuh capek, jadi paling ya kita mulai dari nol lagi. Mungkin dari kita workout tuh di rumah gitu kan bisa kayak misalnya tuh yang paling nggak sit up, terus kemudian kayak squat, plank kayak gitu yang ringan-ringan aja dulu, ya ringan. Memulai dari hal yang kecil pokoknya ya, yang penting melakukan. Nah betul. Nah terus jangan langsung kayak misalnya ngambil yang intensitas tinggi. Jadi paling mulai kayak 15 menit dulu. Terus jangan dulu jauh-jauh, 2 kilo aja cobain dulu gitu. Kalau udah oke nanti naik 3, 5. Kemudian kalau udah oke lagi, pace-nya naikin lagi, balik naik ke seperti semula. Gitu Bertahap sih, ya pokoknya bertahap. Terus pokoknya intinya jangan ngoyo kayak, aku tuh bisa kemarin tuh bisa pas 4, bisa pas 5. Pandemik ini semua bikin ambiar yang tadi Fani bilang, itu semua hancur. Jadi jangan dulu maksa kondisi dan emang jadinya kita kan kebanyakan di rumahnya kemarin-kemarin. Ketika keluar lagi, lari lagi itu mental kita juga beradaptasi lagi. Jadi kayak tubuh kita juga belum siap untuk strong kayak sebelum pandemi itu sih. Belum lagi kita sekarang harus pakai masker kan ya. Nah itu dia. Kemarin Mbak Sari sempet istirahat berapa lama dulu tuh nggak melakukan lari di luar pada saat pandemi, baru mulai lari lagi. Nah selama pandemi kan larinya di komplek. Kemudian pas awal puasa itu baru lari sekali, besoknya sakit, jadi akhirnya libur sebulan setengah. Untuk nggak lari dulu. Untuk nggak lari dulu. Tapi kemudian pas Ramadan terakhir mulai sepedahan. Tapi tetap melakukan hal-hal kecil di rumah itu ya? Iya, sebelum sakit itu rutin sih workout di rumah aja. Mantap. Workout di rumah teh ternyata tidak ini ya, karena kalau lari jarak jauh teh ternyata memang harus otot-ototnya harus biasa. Jadi workout aja teh memang tidak terlalu membantu, memang harus biasa gitu.
Jadi pas kemarin saya juga nyobain berapa kemarin teh mau 3 kilo juga berat. Enggak gak sih? Iya, enggak pisan. Setelah libur teh ya. Setelah libur sama lah kayak sehari kayaknya sebulan lebih deh nggak lari itu ngaruh banget itu. Sampai sekarang juga masih asa-asa mau 4 sampai 5 kilo teh. Nggak tahu ini udah masih bisa nggak 10 kilo? Bisa lah, bisa. Bisa lah Bisa lah, kayaknya Pak. malah ya. Nah, Bisa. gitu jadinya teh ambiar nih. Terus Segala sesuatu jadi ambiar. tipsnya teh memang dimulai dari nol ya. Iya. Kalau yang Iya, terbiasa, kayak ngisi bensin dimulai dari nol. kalau yang orang yang udah terbiasa lari. Nah, tapi kalau orang yang mau berlari, yang baru mau mulai berlari, apa Seperti dulu saya jarang berlari, Nah. tapi suka sih kalau berlari mah. nih? Cuma jarang. Apa dulu nih? Niat dulu. Bener. Niat mah percuma kalau tidak direalisasikan mah. Berdoa. Banyaknya mah gitu, niat aja terus. Oke. Apa-apa tapi yang penting udah dicatat Pak, niat Iya, itu dicatat. menjadi sebuah pahala. Terus si ternyata hilang entah kemana. Apa dulu Niat dulu? dan motivasi yang kuat. Oke. Nah, setelah motivasi, ya tadi eksekusi gitu. Iya, Tuh, apa dulu Pak, nih? Misalnya lakukan. hal yang harus dilakukan pertama adalah pemanasan. Nah itu, oh iya pasti itu pemanasan itu harus wajib fardu'ain pokoknya ya. Jangan kayak saya dulu kalau Nah. lari nggak pernah pemanasan akhirnya cedera. Nggak pernah pemanasan jadi kedinginan gitu. Iya, jadinya teh udahnya kedinginan, keringet dingin, dan cedera, sakit lutut gitu. Jadi pemanasan teh idealnya 10 sampai 15 menit lah. Iya, tergantung Oke. juga sih pemanasannya ada yang statis sama yang dynamic stretching. Tapi sih Dynamic movement. oh ya yang dynamic itu ya, itu banyak ya di YouTube contoh-contohnya mah ya. Oh banyak banget. Banyak sekali. Yang paling bagusnya yang aku ikutin teh yang dari si Mas Agus siapa? Yang Yogo. Prayogo, itu dia atlet lari. Jadi tinggal lihat aja di YouTube itu ada. Cari-cari aja ya. Yang dynamic atau yang apalah banyak pokoknya, dan itu teh wajib pemanasan. Oke, harus pemanasan. Harus. Yang pertama. Kedua adalah lupa menggunakan sepatu lari. Karena bisa cedera kalau sepatunya Iya. nggak bener, apalagi larinya jarak Jauh dan di aspal. Wah, ya, udah. Kunci kedua adalah sepatu. yang proper. Proper. Sepatu lari ya. Jangan pakai high Sneaker. heels Apakah pantofel kali ya? atau pantofel mau Aduh, upacara mana itu? atau mau upacara bukan mau lari gitu. Ngantor. Mau ngantor tuh gimana? Iya. Ini Cari Ngantor. sepatu. Ini nih yang kangen ngantor mah Bapak Linda kangen banget sama kantor. Iya. Saya mau olahraga di kantor nanya-nanya ke Mbak. Nah, Nah, terus apa lagi nih setelah Sepatu yang proper. baju baju. Yang Baju juga, yang proper. proper, Iya. bener itu kerasa soalnya bisa sakit badan kalau nggak pakai baju olahraga. Aduh. Dan biasanya jenis material buat bajunya juga beda kan ya? Beda. Buat yang lari sama yang itu lebih menyerap keringat. Ya. Iya, dan lebih ringan. Nah, betul. Menghindari gesekan-gesekan udara. Iya. Jadi Ya. bisa set. Kalau nggak bisa Cepat cedera cedera. itu, bisa cedera itu. Kalau nggak, Oh, karena Ya. gesekan-gesekan itu Wah. juga di kulit. Biasanya para bapak-bapak ini nih yang merasakan cedera-cedera kaos. cedera kaos yang nggak banget. Itu emang bener loh. Aku Iya, iya. ngalamin cedera itu aneh banget gitu mau nanya. Lalu gitu. Karena cederanya tuh aneh lah pokoknya mah. Baiklah. Dia pokoknya mah jangan Saya memahami. jangan pakai kaos biasa atau ada juga yang pakai kaos buat kaos sport gitu ya, tapi yang ukurannya kegedean jadi emang harus fit. Jangan ada saya mah anak hip hop bajunya teh XXL disuruh mau gimana. Jangan. Mau lari sambil joget gitu ya, Jangan. bener-bener. Oh, boombox ada. Wow. Gimana gitu nggak boleh. Busana Baju pun lari, harus proper. Ya, apa gitu kan. Terus apa lagi? baju atasan bawahan ya itu ya, bajunya proper. Hmm. Kaos kaki juga, nah itu juga berpengaruh sih. Karena kalau misalnya nggak enak dan nggak cocok buat lari, biasanya blister. Apalagi yang baru pertama lari. Apa tuh blister? Blister tuh kayak lecet gitu. Oh, Kan lecet. lumayan ya, wow. Gesek-gesek itu kan Iya. enak pasti. Bener banget. Jadi saya juga dulu ternyata lari kan hanya cuma ya tinggal lari gitu, ternyata tidak. Tidak ya, tidak semudah itu berlari. Tidak Pak. semudah itu berlari karena ini tinggal lari doang. Banyak hal yang memang harus diperhatikan, kalau enggak memang efeknya ya itu bisa cedera. Ya. Oh. Itu sangat berbahaya. Terus dan udah cedera ya harus ke fisioterapi, dan ke fisioterapi itu Hmm.
Itu menyakitkan beneran, sumpah itu sakit banget itu. Yang terapi itu emang benar-benar sakit gitu, jadi memang harus dijaga gitu ya. Nah setelah berlari ya, kalau larinya cari rutenya yang aman sih ya. Kalau yang pemula mending di track sih ya. Ini track, tapi kan sekarang masih pandemi ini ya, jadi ya paling cari jalan yang aspalnya bagus, rata. Kalau nggak bisa cedera juga nanti kasih kaki itu tiba-tiba Wah, kelar aja. Entah ankle, entah plantar. Ini plantar tuh pasti telapak kaki gitu di sini. Iya. Jadi cari, kalau di komplek nih nggak rata misalnya aspalnya, cari aja komplek yang rada bagusan gitu. Nah, atau ibu aspal aja kompleknya bu. Waduh, Boleh lah. demi saya mau berolahraga hubungi Pak RT, Pak RW, Pak, pokoknya aspal. Ini uangnya pak gitu. Ini minggu depan saya mau lari, tolong di aspal. Anak sultan. Yang beli sepatu, Pak, daripada ngaspal jalan. Gitu. Terus habis lari jangan lupa Pendinginan. Nah, Bukan kayak paling kayak gini-gini dingin gitu. karena itu juga menyebabkan cedera ternyata, harus pendinginan. Ya. Kalau saya pikir pendinginan itu ya gini-gini doang gitu. ada AC gitu. Oh. Harus Betul. banget. Itu kan kalau umuran kita, misalnya umuran kita kalau umuran kita beda tipis lah gitu ya. Misalnya ya, tapi tetap juga ya harus memperhatikan, jangan maksain sih ya. Iya, jangan maksain. Jangan maksain. Jadi ya kalau lari, kalau kata Besari waktu itu tujuannya buat apa? Buat atlet, buat apa? Nah, Jadi jangan itu. terlalu kenceng. Wah, biasanya udah ngomong kencengnya. Biasanya pengen kenceng buru-buru akhirnya enggak gitu. Ya. Nah, lari bukan soal kencengnya ya. Iya, Nah, tapi soal apa Besari? konsisten. Konsisten. Nah, manfaat lari apa nih Besari, manfaat lari? Banyak sih, kayak lebih ke kesehatan ya, sama ke imun tuh kayak lebih kuat aja gitu, lebih bagus. Imun ya? Gitu, sama kalau Itu penting. ngerasain kayak dulu kan aku kan emang asma nih gitu. Dulu tuh lari 700 meter di Sabuga aja tuh gak kuat, bahkan langsung sesek kan. Akhirnya setelah 3 tahun ini tuh lari terus nyoba berkilo-kilo dan rutin, itu akhirnya mengurangi si sesek itu. Kemudian yang biasanya aku meler banget gitu ya, sebenarnya nggak lepas dari tisu, itu akhirnya bisa lepas dari tisu gitu loh. Akhirnya nggak boros tisu gitu kan. Terus apalagi ya, lebih enak aja sih ke badan, lebih segar gitu. Jadi Nggak gampang kerasa ya manfaatnya benar ke tubuh itu tadi, ke imun. Apalagi di suasana pandemi gini yang dibutuhkan adalah imun itu sendiri. Tapi jangan overtrain juga, jangan overrun juga kali ya kalau lagi gini mah. Karena kalau kecapean ya udah sama Nah, aja. itu juga Oh, sih ya. iya. sama Bahaya. aja gitu. Yang sedang-sedang saja ya. Nah, Tidak kalau lebih yang- dan tidak kurang. Iya. Kalau yang agak berusia, ini gimana nih? Yang Untuk berusia bapak-bapak yang kepala 4, 5 gitu. Gimana nih Oh, larinya dan lain sebagainya? Gimana kalau mau lari harus kayak gimana nih larinya? sarannya Saran. pengen lari nih. ya sama sih kayak yang tadi, apalagi terutama untuk yang udah berusia sekian gitu ya, terus nggak pernah lari, mending jogging aja. Jogging dulu aja gitu. Jogging test sama lari bedanya apa? Kalau jogging biasanya udah pace di bawah 8, 9, 10, 11 lah, 12, 13. Itu mah jalan. Itu berarti kaki, pelan itu mah. maksudnya ya. Bukan Iya, pelan, itu mah jalan. 13. Paling 11 ya, 11 12 lah ya. Ya, 11, 12 gitu kan ya, kembar dong kayak. Kayak anaknya Bu Nana kembar. Kayak anak Oh iya, bener. Selamat buat Bu Nana, Selamat anaknya ya, Bu Nana. kembar. Iya, anaknya kembar. Iya, dan terus apa namanya tadi? Ya, jadi santai dulu aja. Nah, kecuali yang emang udah biasa lari, itu ya silahkan anaknya gimana dan dikondisikan aja sih, sama kok kayak kita ini gitu ya. Benar. Tapi intinya mah kalau lari mah masalah kebiasaan. Kalau udah biasa mah enak sih. Iya. Kalau udah biasa mah gitu. Nah itu untuk lari ya. Hmm. Terus. Bentar Pak, saya mau nanya dulu dong. Walaupun pernah berlari, tapi kadang suka, khususnya penasaran sih. Kan tadi Mbak Sari nyebutin pace ya. Nah itu tuh sebenarnya kenapa penting, dan apa dulu deh itu apa, dan kenapa itu penting sebenarnya buat lari? Jadi pace itu kan speed, tapi kalau untuk lari itu namanya pace gitu ya. Jadi berapa menit per 1 kilonya. Oke. Hitungannya gitu. Ya. Nah itu tuh untuk misalnya nah ini balik lagi tadi, lari itu mau untuk kesehatan atau mau untuk kompetisi. Kalau misalnya untuk kompetisi itu sangat penting banget ya si pace itu, karena akan jadi patokan kita mau
jadi juara atau mau men-break record kita sendiri kayak misalnya saya mau 5 kilo itu dalam waktu 25 menit. Nah 5 kilo berarti dalam 1 kilonya tuh harus 5 menit. Iya. 1 kilo bisa ditempuh 5 menit. Nah Iya, untuk naikin si pace ini tuh nggak bercanda sih, itu latihannya emang harus intens gitu. Nah, dan nggak cuman teh lari hari ini 5 kilo, enggak. Jadi ada yang lari 30 menit tapi pace-nya tuh 8, harus konstan. Dan ada lari 30 menit tapi heart rate kita itu harus misalnya 150 bpm misalnya. Itu dulu 100 nanti ada latihan interval, ada latihan fast leg kayak gitu-gitu. Oke. Apa lagi ya? Banyak banget istilahnya. Makanya yang tadi saya bilang kan kirain lari itu tinggal lari doang. Tidak semudah itu. Jadi semudah itu. Apalagi yang tadi ya, yang buat kompetisi dan lain sebagainya, itu teh banyak aturannya ternyata. Yang kayak misalnya saya dari pace 7 pengen ke 6 itu nggak bisa karena memang harus ada programnya. Betul. Harus programnya. Jadi nggak Kalau bisa saya mah dari P1 ke pepes jadinya. atau pingsan. P1 mah P1 mah atau tidak terlihat. Iya cepet banget. Cepet banget. Jadi memang harus ada programnya itu kalau untuk kompetisi. Tapi kalau kayak kebugaran mah ya nggak masalah kalau mau P10 juga sih sebetulnya. Yang penting gerak kalau gitu. Itu dia. Nah ada yang bilang juga kalau misalnya larinya udah nyaman, udah rutin, udah kebiasa, itu katanya pace bisa naik sendiri. Jadi berapa enggak kan? Nah ini nih, aku tuh dulu paling nggak tuh lari bareng ya, paling nggak pace-nya masih 7 sekian 8 lah ya. Terus kita lari di kampus nih, terus katanya bisa pace 7 0 apa berapa gitu. Bisa. Nah sebenarnya bisa asal dibiasakan, paling nggak latihan fast leg, nggak latihan interval gitu kan. Tapi nah beliau ini bisa gitu karena latihan tadi, maksudnya rutin larinya. Iya bisa. Dulu waktu awal lari nih Bung Morin ya, saya teh 2 kilo itu pace-nya 11. Itu awal banget. Yang jogging tadi pelan gitu ya? Pelan banget itu teh, pelan banget. Jadi 2 kilo teh ya itu dalam 1 kilo teh 11 menit ya. Gitu. Jadi pelan banget itu. Jadi 2,7 kilo tuh. Dibandingin sama terakhir kemarin 2,7 kilo teh udah 7. Jadi memang harus konsisten. Nah itu teh susah dari 11 ke 7 teh. Ya susah itu teh. Harus konsisten betul. Dan disiplin kali ya, latihan terus-terusan. Ya. Kalau memang untuk jalur kompetisi. Ya. Atau untuk memecahkan rekor sendiri lah. Ini penasaran nih. Aduh gimana nih? Ya itu. Pengen lebih cepet nih misalnya kayak gitu, gimana nih gitu. Karena kalau lari di jalan teh berlari teh bukan cuma kebugaran tapi pamer. Ini kalau udah rest kelar. Ya itu jadi kebanggaan tersendiri nggak ya? Bener nggak sih? Ya. Kalau membreak si pace kita sendiri tuh kayak gitu. Tapi itu mah untuk kompetisi ya, tapi untuk kebugaran tubuh atau menjaga imunitas ya cukup. Ya jangan kenceng-kenceng lah gitu. Maksudnya teh cukup untuk bergerak. Betul. Bergerak karena ternyata dengan berlari ya dulu teh saya teh susah tidur teh jam 2 jam 3 subuh gitu. Kayak Bung Orin jam 1:30 masih online Instagram. Demi bapak itu teh ngerjain RPS. Halo. Kirain kalau apa? nggak ada mas. Saya terbangun kan loh, Bung Orin kok masih ada. Udah jam segini. Dulu tuh susah tidur tapi karena berolahraga ternyata bisa. Jadi katanya mah ada penelitian. Jadi ketika kita lari pagi terus tersorot sinar matahari, itu tuh apalah ada reaksi apa sehingga bisa membedakan mana siang mana malam lebih cepat gitu. Jadi ketika waktu yang malam kita tidur gitu. Ya, manusia nokturnal disadarkan kembali. Nah, kayak gitu lah karena terpapar sinar matahari. Dan sinar matahari itu yang penting sih. Dan itu bisa mencegah COVID ya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi penting banget berolahraga saat saat pandemi kayak gini. Nah, kalau yang olahraganya cuman hanya bisa di rumah, baiknya apa nih Bu Sari? Yang low intense kali ya? Yang low apa sih istilahnya teh? Yang mana? High intense dong. Bukan yang low teh apa? Low apa teh istilahnya? Low impact. Yang low impact kali ya. Itu membantu tidak? Ya ngebantu buat kebugaran aja sih itu. Kebugaran aja gitu ya. Nah, yang kalau penting si ototnya nggak kaku. Nah itu ya. Ya benar. Ototnya nggak kaku kayak jaga kanebo. Ya. Kayak apa? Kayak kanebo kering kan kaku gitu. Jadi nggak kering gitu. Tapi misalnya gini nih. Dibasah-basahin ya. Dalam seminggu idealnya berapa kali? Misalnya yang low intensity berapa hari nih dalam seminggu?
Nah, itu dia. Aku ya masih bingung ya, bagusnya berapa? Mungkin bisa 3 kali, nanti tergantung kebutuhan. Ada yang tiap hari, ada yang 3 hari. Apa sih, dalam seminggu 3 hari, ada yang selang-seling. Jadi tergantung Bagusnya ya. masih yang rutin aja pokoknya. Ya rutin tapi jangan tiap hari juga. Nah iya, Kali- apalagi kayak paling nggak ya? Tiap Emang hari. nggak boleh tiap hari? Gak boleh. Hah? Gak boleh. Maksudnya jangan sih. Jangan. Jadi Kalau ada untuk restnya low sih. impact itu tuh ya, maksudnya berlari. Yang mana nih lari nggak boleh tiap hari? Bukan. Kalau Bukan. lari itu udah high impact sih, karena dia Oh. akan 3 kali nahan beban Heeh. lebih berat. Jadi sebenarnya nggak boleh tiap hari juga ya? Ya kalau workout olahraga apapun itu jangan tiap hari gitu. Jadi karena jadi si tubuh kita tuh butuh istirahat 2 atau 3 hari lah dalam seminggu. Jadi jangan digeber, kalau digeber justru ya malah jadi sakit. Iya, kasihan nanti si jaringan ototnya malah rusak. Iya. Nah itu. Kalau saya pernah ke dokter nih, kata dokter supaya ibu mau sehat sebenarnya olahraga minimal 30 menit aja dalam sehari. Tapi olahraga ya, misalnya kayak nyuci mobil itu olahraga bukan. Nah kalau kata dokter yang waktu kita datengin sih itu bukan olahraga, jadi beneran olahraga. Bener nggak sih? Jadi tapi dia nyuruhnya tiap hari tapi 30 menit aja lah cukup gitu. Iya, yang low impact kali. Oh, Terus itu Jalan masuk ya. kaki, Nah, ya kaki, itu. jalan kaki 30 menit nggak berhenti. Jalan kaki 30 menit tapi tiap ada jajanan berhenti. Nah itu mah Masuk lagi. Keluarin kalori, masuk lagi kalori. Iya. Iya. Yang Resultannya nol dong ya. Nah, itu. 30 menitnya berarti jenis olahraga apapun ya, mau itu yang low impact, mau itu yang high impact. Jadi sebetulnya mah untuk olahraga tuh cocok-cocokan ya. Jadi sebetulnya Iya, YouTube tuh menyediakan beragam olahraga ya, mau itu yoga, mau itu HIIT, mau itu Zumba biasanya Ah, ibu itu. nih Zumba nih. mau itu apa gitu, itu tuh ada di YouTube. Jadi kalau saya mah dulu yang cocok apa nih, oh ini nih cocok nih gitu. Jadi nggak bisa olahraganya Sari itu ke Bung Morin atau olahraganya Bung Morin ke saya gitu, atau olahraga saya ke Bung Morin gitu. Jadi nggak bisa karena sistem tubuhnya mungkin beda, jadi si mori ototnya teh beda kayak gitu. Jadi temukan olahragamu sendiri ya. Benar kata Bung Morin tadi, temukan olahragamu sendiri. Gitu. Ada yang zumba, ada yang lari, ada yang Pilates. ada yang Pilates, pilates. benar. Gitu, dan banyak lagi lah. Nah, tapi sebetulnya kalau ya olahraga itu memang membantu kebugaran ya. Tapi ada juga nih yang kayak, aduh mau kurus olahraga, sebetulnya mah itu tuh kurang membantu ya, Bu. Iya, ya dibantu sama makannya juga sih. Pertama olahraga tapi udahnya makan gula atau malamnya cuma betul gitu kan ya. Ya, jadi ternyata kalau pengen kurus mah tidak cukup olahraga mah cuma 30% membantu menurunkan berat badan. Yang paling berpengaruh itu adalah diet. Gitu. Terus apa lagi nih? Sekarang sih, ini paling buat kalau mau lari sekarang di pandemik begini, hindari kerumunan. Nah, jadi mungkin udah apalagi yang di Bandung ya udah tau lah titik orang lari itu pasti di Gasibu, Dago, Kaparwa. Nah, kalau bisa sih hindarin. Ya paling cari rute yang emang agak panas, pasti orang-orang nggak akan lari di situ. Jadi itu sepi. Oh, di komplek aja. Ya di komplek boleh lah. oke. Jadi tipsnya tadi hindari kerumunan. Iya, itu bawa hand sanitizer kemana-mana atau bawa disinfektan lebih oke lagi sih. Terus kalau bisa hindarin jajan-jajan yang masih pakai uang tunai. Nah, itu. Betul. Kalau ada tukang siomay yang jualan pakai OVO, ya alhamdulillah ya. Kalau pakai link aja. Bapak link aja OVO neng. Waduh, yang gede siomay. Oh, soal masker nih. Pernah dibahas juga. Sebenarnya boleh nggak sih lari pakai masker? Nah, kemarin tuh udah banyak pro kontra juga nih, sampai beberapa dokter dan atlet pun berbicara akhirnya. Betul. Banyak yang Sebenarnya berubah. sih, ya WHO pun akhirnya bilang boleh nggak pakai masker. Ternyata People should not tidak. wear. Oke. Gitu, jadi silahkan nggak pakai masker, tapi ya tadi ketika ketemu kerumunan, jadi maskernya tetap dipakai. Terus lari jangan banyak-banyak. Jadi kalau misalnya paling nggak Bu Morin, aku gitu ya mau lari bareng, udah kita aja bertiga maksimal berlima. Jadi kalau ada mau ikut lagi ntar dulu, ini mah berlima dulu aja. Jadi kalau mau bareng lagi nanti lah besok. Nanti lagi. Ya, benar kayak gitu. Jadi kalau di recap mah olahraga saat pandemi ini penting, tapi harus mematuhi protokol kesehatan ya. Iya.
sama lihat kondisi tubuhnya juga. Nah itu, jadi jangan maksain. Terus kalau mau olahraga ya amannya sih di rumah ya. Iya. Tuh. Yang mau yoga lah, mau lo intens workout, mau yang HIIT, HIIT. yang penting di rumah kan lebih aman gitu ya. Iya. Kalau di luar pun, kalau masih di luar ya harus itu memperhatikan, jangan ke tempat ramai. Kayak saya kemarin sepedahan akhirnya jauh, Iya, ke Majalaya. Waduh, ke Majalaya. jadi jauh gitu. Karena untuk menghindari kerumunan, dan ternyata di sana juga banyak Ramai, kerumunan. banyak kerumunan. Ya intinya mah ketika pandemi ini memang beberapa sebagian yang udah terbiasa olahraga pasti ngerasa risau ya, pengen olahraga, kebutuhan akan olahraga juga tinggi. Jangan resah sebenarnya, karena tadi Mbak Sari udah bilang kita bisa melakukan dimanapun. Dan sempat berhenti misalnya kita nggak olahraga 1,5 bulan karena memang belum nggak ada kesempatan lari, lakukanlah hal-hal ringan di rumah ya. Lakukan hal-hal ringan di rumah dan konsisten itu tadi seperti push up dan lain-lain itu ya, silahkan lakukan di rumah. Karena ketika nanti sudah seperti AKB sekarang kita membutuhkan dan ingin lari lagi, itu nggak bisa langsung lari, tapi harus ada kebiasaan-kebiasaan tadi pelan-pelan. Jadi naiknya konsisten. Mulai dari nol lagi. Nah, itu ya, dan persiapan-persiapan tadi. Perhatikan jangan berkumpul dan tetap menggunakan masker juga ketika nanti berlari. Jadi teman-teman yang mau memulai olahraga kembali pada saat sudah mulai masuk kampus, persiapkan itu semua ya, sepatunya, bajunya lagi, dan jangan lupa masker betul. Dan dari sekarang sudah mulai harus membiasakan diri untuk bergerak itu sih. Mungkin ya paling ya. Betul banget, karena penting. Jadi selain makan yang sehat, harus menjaga badan juga dengan olahraga yang minimal tadi 3 minggu sekali, 3 kali lah minimal lah. Ya 30 menit itulah ya minimal. Kan banyak yang nggak ada waktu nih buat olahraga, ya ciptakan dong waktunya. Asik. Ya tapi kan harus kerja, ya udah bangunnya lebih awal tuh jam 5 subuh ke jam 4 subuh ke. Iya Gitu. betul. Kan bisa sebetulnya mah. Benar. Penting mah niat yang dan konsisten. Kalau nggak mah ya udah. Niat ya, balik Gitu. lagi. Niat. Ya, gimana Bu Sari? Ada yang Pesan-pesan. Itu aja sih paling. Yang sekarang mah lebih pentingin si tadi ya protokol kesehatannya aja. Oke, begitu. Selamat berlari, warga FIK dan Telutizen. Dan ingat untuk mematuhi protokol COVID-19 yang ada. Jadi, Yes, betul sekali. karena akan sangat berbahaya ya. Gitu. Makasih ya Bu Sari udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih, Mbak Iya. Sari. Nanti kita ketemu lagi di episode yang lain dari apa sih ini kan nama programnya siapa lupa Bu Marin? Kita Kata Jawara. Oh, Gaya Kata banget ya. Jawara. Jadi yang datang ke sini semua Jawara-Jawara. Wih, termasuk bisa saya. bisa kungfu dong. Sari. Humble ya. Oke deh, makasih yang udah nonton di YouTube atau dengerin di Spotify. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat. Sampai ketemu. Ya, selamat dan selalu jaga kesehatan. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Sari.